Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Nintari, NPM 227550667, kelas 3B, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas yang berbasis PSAK 2. Yang pertama ada definisi laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan mengenai arus kas atau kas inflow dan arus kas keluar atau kas outflow dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan kas ini menggambarkan suatu perubahan histori dalam kas dan setara kas. Yang dimaksud dengan kas dan setara kas, kas adalah saldo kas atau kas yang ada di tangan, rekening giro, dan deposit. Serta setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, yang berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dicairkan dalam bentuk kas atau uang dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, seperti investasi yang segera jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Selanjutnya ada manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas itu dapat membantu pemakainya untuk memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Selanjutnya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, dan dapat menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, serta dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kegiatan investasi atau pembiayaan kas dan non-kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Laporan arus kas ini juga bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi di dalam suatu entitas atau perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu laporan arus kas dari aktivitas operasi, laporan arus kas dari aktivitas investasi, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di laporan arus kas ini, dalam aktivitas operasi dibagi menjadi 2 metode, dan salah satunya dapat digunakan oleh entitas dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Arus kas dalam aktivitas operasi adalah aktivitas yang penghasilan utamanya yaitu pendapatan suatu entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi atau pendanaan, serta indikator utama dalam menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, serta membayar dividen dan melakukan investasi. Aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dari penjualan barang dan jasa, royalti, serta pendapatan lain, serta dapat juga penerimaan dari pendapatan sewa. Lalu, penerimaan dari pemberian untuk bank. Itu merupakan inflows dari aktivitas operasi. Nah, sedangkan outflows-nya pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan atau pembayaran gaji, serta pembayaran asuransi, pembelian perlengkapan. Dalam aktivitas operasi terdapat 2 metode penyusunan laporan arus kas, yaitu yang pertama, metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerima kas bruto dan pembayaran kas bruto itu diungkapkan secara langsung. Yang kedua, metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau di masa depan,
dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Dalam PSAK 2 dianjurkan untuk entitas menggunakan metode langsung. Selanjutnya ada arus kas aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk dengan setara kas, yang mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan kas di masa depan, yang terdiri dari seperti penerimaan penjualan aset tetap, yaitu seperti penjualan tanah atau penjualan gedung, dan ada pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap dan aset tidak berwujud. Selanjutnya ada arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman suatu entitas, yang dapat memprediksi atas arus kas masa depan oleh penyedia modal entitas, yang terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjam, jangka pendek dan jangka panjang, dan hipotek, serta pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, dan pelunasan atas pinjaman. Di sini ada contoh laporan arus kas, yaitu dari PT Warung Sejahtera periode Desember 2020. Nah, bahan penyusun laporan arus kas ini adalah laporan posisi keuangan dari tahun 2019 dan 2020 serta laporan laba rugi tahun 2020. Yang pertama adalah arus kas kegiatan operasi. Nah, di situ ada laba bersih dan juga ada pengurangnya, yaitu kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha ini dikurang dari jumlah harga bersih. Selanjutnya ada kenaikan utang usaha. Kenaikan utang usaha ini menjadi penambah dari laba bersih, dan ada beban penyusutan juga menjadi penambahnya. Nah, selanjutnya ada arus kas investasi. Di sini ada pembelian tanah. Jadi pembelian tanah ini menjadi pengurang dalam arus kas investasi. Selanjutnya ada arus kas pendanaan. Di sini ada kenaikan obligasi. Kenaikan obligasi ini menjadi penambah dalam arus kas pendanaan, serta dividen tunai. Dividen tunai ini menjadi pengurang dalam arus kas pendanaan. Dan ada kas bersih dari kegiatan pendanaan. Kas bersih ini adalah hasil dari arus kas pendanaan. Nah, ini ada kenaikan kas. Pada kenaikan kas dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar 115 juta. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.